Ustadz, bolehkah ana berpoligami? Kebetulan ana mengajak istri ana kajian malam ini. Berharap istri ana paham kalau suami kawin lagi diperbolehkan dalam agama Islam. Karena setiap ana ngomong ke istri minta izin untuk menikah lagi, istri ana langsung sesak nafas dan marah, bahkan mengancam akan mendolimi akhwat yang ana nikahi. Padahal ana belum sempat menikah lagi. Dosakah istri ana atas sikap tersebut? Dan kenapa Ustadz tidak berpoligami seperti Ustadz-Ustadz lain? Nah, yang tanya mau dikasih hadiah jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua anak petani. Untuk memodali pertaniannya berhutang kepada bank konvensional. Sedangkan kalau tidak berhutang tidak bisa memulai pertanian. Bagaimana Ustaz, dosa riba akan terus mengalir? Ahibati fillah, orang yang utangnya riba itu budaknya bank. Dia bekerja capek, lelah, duitnya buat siapa? Maka kalau dikatakan tidak bisa memulai pertanian, bisa, nggak punya lahan pun bisa bertani. Kok bisa Ustaz? Ana tadi lewat sungai, apa nama sungainya? Jembatan yang besar, sungai apa? Samota. Banyak orang tanam kangkung di sana. Iya. Apa? Perang biji. Banyak orang tanam kangkung. Nggak pakai modal tuh kangkung. Nggak pakai lahan, pakai buminya Allah Azza wa Jalla. Pakai sungai. Jadi kalau dikatakan kalau nggak pinjem nggak bisa mulai pertanian, ini bentuk pesimisme seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Antum boleh berhutang, tapi ingat jangan pakai riba. Bagi hasil nggak apa-apa sama temen. Kalau ada bank syariah yang mau bagi hasil sesuai akadnya dengan syariat, fadhol. Ada teman, yuk bagi hasil, anak punya kebun, antum yang modalin. Berapa? Terserahlah. 40, 60, 50, 50. Nanti ada laporannya semuanya. Jadi hindarin riba. Karena jelas-jelas Allah Azza wa Jal mengumumkan perang. Kalau nggak mampu, tanam apalah yang bisa ditanam. Yang penting antum bisa hidup, dan nanti dari hasilnya antum lebih besar lagi. Dan jangan lupa untuk berdoa di sepertiga malam akhir, mohon sama Allah Azza wa Jal. Ketika Allah mengatakan hal min sa'ilin fa'utiyah, apakah ada orang yang mau minta, aku akan kasih, kata Allah. Dalam perjanjian hutang pegawai negeri dengan bank, apabila meninggal dunia maka hutangnya lunas. Bagaimana hal ini dipandang secara syariat? Ya, kalau dia mau ngelunasin nggak apa-apa. Tapi masalahnya antum utangnya riba. Apakah hutang ini benar-benar sudah lunas atau ada ketentuan lain? Mohon penjelasannya. Kalau mereka memang mengatakan kalau antum meninggal dunia, udahlah antum nggak usah bayar, sudah anak ikhlaskan. Tapi kan sistem utangnya itu riba apa bukan? Afwan Ustaz, apakah poligami harus minta izin dulu kepada istri pertama? Jamaah, kalau antum nggak siap poligami, jangan poligami. Ada seorang yang baru saja dapat WA-nya.
Tadi ana sampai bingung. Ini ada seorang istrinya, istri yang kedua kalau nggak salah, WA ana, Ustaz, ana istrinya fulan Ustaz. Suami ana ini istrinya 4. Yang 3 udah diceraikan. Tinggal 1 lagi Ustaz. Subhanallah. Dan suaminya mengatakan, ana nggak bisa berbuat adil daripada ana berdosa Ustaz. Akhirnya dia istrinya tinggal 1 aja. Jadi jangan main-main dengan poligami kalau tidak berani dan tidak mampu berbuat adil. Kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. 1 rasa 4. Masya Allah. Antum bilang sama istri antum, ana mau 1 tapi ya yang bener lah melayani. Ngomong kalau memang tidak mampu. Jangan sampai antum PHP istri antum, bertahun-tahun mati istrinya tetap 1. Ada namanya jamaah ad-dajajah as-soq'a, ayam betina yang rami di kandang nggak bertelur. Itu bikin ribut satu kampung. Petok, ditunggu telurnya nggak keluar jemaah. Jadi kalau ada lelaki yang suka ngomong poligami, biasanya dia nggak poligami. Maka ibu-ibu kalau suaminya ngomong poligami, ketawain aja. Tapi kalau suaminya minum kopi diam-diam, ini bisa jadi sudah punya 1 lagi. Barakallahu fiik. Apakah anak berkewajiban membayar hutang orang tuanya jika orang tua kita sudah pisah cerai? Orang tua antum tidak akan pernah berubah walaupun terjadi perceraian. Termasuk kebaktian anak sama orang tuanya, ya dia melunasi utang-utang orang tuanya. Kalau dia mampu. Kalau dia nggak mampu ya gimana? Tapi kalau dia mampu, termasuk kebaktian anak melunasi utang-utang orang tuanya, jamaah. Bismillah, afwan, izin bertanya Ustaz, bolehkah berhutang sebagai modal menikah? Jazakallahu khairan. Ini bicara kebutuhan. Tadi kita bicara menikah boleh karena kebutuhan. Boleh. Antum hutang untuk menikah boleh. Dengan catatan tadi antum punya kemampuan insyaallah membayarnya dan antum niat bayarnya. Kalau bisa antum jangan utang sama orang lain, utang sama mertua. Utang apa? Utang anaknya mau diutang. Boleh jamaah. Maka tadi ada pernikahan di sini, walinya mengatakan dengan mahar sekian tunai. Antum minta dengan mahar sekian kredit. Ketika dia tunai, afwan, nggak mampu kalau tunai. Kredit. Berapa bulan? 5 tahun. Enggak apa-apa. Ya kalau 5 tahun kata siapa? Kata mertua, ya kalau 5 tahun 100 juta maharnya. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa 100 juta. Mudah-mudahan di tengah jalan istri antum baik, dia mengatakan enggak usah bayar lah. Insyaallah. Alhamdulillah kalau dapat istri kayak gitu. Nah, boleh. Kalau cerai belum mampu melunasi, tetap utang lah. Masya Allah. Jadi cerai utangnya lunas. Dari mana utangnya lunas? Tetap utangnya itu. Dia sudah mahar ke itu kan untuk apa mahar itu? Karena dia sudah dilayani sama istrinya. Maka nggak boleh dia minta dikembalikan maharnya. Barakallahu fikum. Bagaimanakah hukum hutang yang terlupakan? Kalau yang utang itu pemilik uang nggak masalah. Tapi kalau yang lupa itu antum yang berhutang, kalau benar-benar lupa, yang punya uang ingat, maka yang punya uang harus mengingatkan. Tapi kalau yang punya uang tidak mengingatkan, kita sudah memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya namanya lupa. Ya Allah jangan hukum kami ya Allah.
Antum pun kalau meninggalkan sholat lupa nggak dihukum sama Allah. Lupa nggak sholat asar, lupa, dihukum nggak? Enggak. Tapi kalau ingat suruh sholat. Jadi yang hutang yang terlupakan, kalau yang lupa itu adalah pemilik uang, antum ingat, antum tetap harus bayar. Antum datang kepada dia, "Mas, saya punya utang sama antum." "Aduh, ana lupa," kata dia. Padahal antum ingat. "Ya, menurut antum gimana? Nggak punya utang?" "Ana lupa." "Ya sudah, kalau antum lupa berarti nggak punya utang." Nggak bisa, antum ingat, antum harus bayar utangnya. Nah, bagaimana hukumnya hutang janji sementara sudah meninggal? Apakah hutang janji harus dibayar oleh ahli warisnya? Nggak harus. Kalau hutang janji nggak harus dibayar sama ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya mau ngasih, silahkan, tapi tidak wajib untuk melunasinya. Karena yang berhutang sudah meninggal dunia dan dia belum sempat menunaikannya, jadi tidak jatuh kepada ahli warisnya. Afwan Ustaz, saya dulu pernah pinjam di tempat riba, bahkan sampai sekarang masih belum lunas. Bagaimana hukumnya dengan sisa tersebut sedangkan saya belum bisa melunasinya? Ya antum harus bayar tetap. Kalau ribanya seharusnya antum nggak wajib membayarnya. Kalau antum sudah membayar pokoknya, antum punya utang 1 juta, antum udah lunasin 1 juta, masih sisa 500 belum bayar, 1,5 juta. 500 ini ribanya, antum nggak wajib bayar pokoknya. Bayar apa? Bayar ribanya. Akan tetapi kalau mereka nagih, mau nggak mau antum harus bayar. Kalau nggak tadi yang kata Umar bin Khattab, awalnya kegundahan, akhirnya perang antum. Karena apakah mereka akan membebaskan antum? Kalau umpamanya orang yang riba ini anak tuntut antum di akhirat, nggak bisa. Karena riba itu antum yang dituntut di akhirat. Tapi di dunia tetap hukum itu berjalan. Jadi utang antum, utang riba ini. Ustaz, iya tadi ada pertanyaan yang belum ana jawab, atau ana nggak bisa jawab tadi, berkaitan dengan menerima hadiah atau sumbangan untuk bangun masjid dari orang kafir. Secara umum jamaah, para ulama menfatwakan menerima hadiah dari orang kafir ini terbagi menjadi 2 kondisi. Kondisi pertama, kalau dia memberikan hadiah kemudian nanti akan menjadi tanggungan kita, dia merasa telah membantu ya, dia akhirnya menghinakan kita, maka jangan terima itu hadiah. Karena ada orang yang akhirnya harus balas budi orang tersebut. Tapi kalau dia memberikan dan tidak pamrih, silahkan terima, nggak apa-apa. Untuk bangun masjid itu nggak apa-apa. Jadi perlu diperhatikan hal itu. Karena ini bicara hadiah. Ustaz, bolehkah memberi hadiah kepada orang yang memberi hutang pada saat dia melunasi hutang riba? Mengelunasi hutangnya, bukan hutang riba. Dan hal tersebut sering kali dilakukan setiap dia berhutang. Nggak apa-apa jamaah, sejatinya nggak apa-apa. Antum mau, kalau dia ngutangin antum punya sesuatu hadiah, bawa sesuatu buat dia, boleh, asalkan tidak ada akad di pertama. Walaupun sebagian ulama melarangnya kalau tradisi orang di sana seperti itu. Jadi kalau nggak bawa hadiah, bulan depan nggak diutangin. Berarti kan orang itu memang mengharap hadiah, walaupun tidak tertulis. Antum bulan ini pinjam 1 juta, tanggal 1 Dzulhijjah antum bayar, antum bawa kopi. Kopi apa? Apa nama gunung yang di sini? Tambora. Kopi Tambora. Masya Allah, jazakallah khair. Kata yang punya uang, jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair. Bulan depan antum pinjam lagi, Mas pinjam lagi 1. Fadl 1 juta. Fadl. Waktu bayar antum nggak bawa apa-apa, 1 juta. Bang, makasih banyak bang ya. Oh iya, maaf bang. Bulan depan antum pinjam lagi, bang pinjam duitnya 1 juta. Oh afwan, lagi dipakai duitnya. Karena antum nggak bawa hadiah yang waktu itu. Ini bermasalah. Buat antum nggak masalah antum kasih hadiah buat orang tersebut tanpa akad riba. Boleh kita ngasih hadiah kepada
orang tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah ana berpoligami? Kebetulan ana mengajak istri ana kajian malam ini. Berharap istri ana paham kalau suami kawin lagi diperbolehkan dalam agama Islam. Karena setiap ana ngomong ke istri minta izin untuk menikah lagi, istri ana langsung sesak nafas dan marah, bahkan mengancam akan menzalimi akhwat yang ana nikahi. Padahal ana belum sempat menikah lagi. Dosakah istri ana atas sikap tersebut? Dan kenapa Ustadz tidak berpoligami seperti Ustadz-Ustadz lain? Nah, yang tanya mau dikasih hadiah jemaah. Mana jemaah? Kayaknya istrinya ini kasih hadiah. Janganlah, jangan dikasih hadiah jemaah. Baik. Poligami itu memang nggak harus izin istri. Kalau izin istri kayak gini modelnya, sesak. Silakan untuk mau poligami asalkan mampu poligami. Tapi kalau nggak mampu jangan poligami. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan fa in khiftum, kalau takut jangan. Takut nggak bisa berbuat adil, takut nanti jadi masalah. Dan orang yang poligami itu sedang mengundang badai ke rumah. Antum harus siap dengan badai tersebut. Jangan badai tak datang antum kabur. Ana ingat cerita temen kawin dua dia di Jember. Dia cerita dia nikah dengan seorang mahasiswi. Dia tinggal di kos-kosan mahasiswinya ini. Suatu hari dia, istrinya yang pertama nggak tahu jam. Istri yang pertama nggak tahu. Suatu hari dia naik mobil sama istri keduanya. Istrinya ngomong, bang, ingin beli cilok. Tahu cilok kan? Nah, akhirnya turun istri beli cilok. Nunggu suami. Tahu-tahu jamaah ada yang nabrak mobilnya pakai motor jamaah. Dia mau marah melihat istri pertamanya. Itu dia diem di mobil, nggak gerak-gerak dia jamaah. Istri keduanya datang kepada istri pertamanya. Istri pertamanya ini gede jamaah. Yang kedua kecil, rambutnya diambil, diunting-unting suaminya di mobil. Nggak berani kemana-mana. Akhirnya masyarakat yang memisah keduanya ini jemaah. Dipisah semuanya. Akhirnya istri pertamanya, keduanya naik mobil kabur ini. Si istri minta dipulangin ke orang tuanya. Si suami 3 hari tidur di dalam hotel, nggak berani pulang. Punya istri dua nggak ada gunanya dua-duanya. Sendirian dia hidup akhirnya. Akhirnya suatu saat sudah mulai enakan, si suaminya datang lagi ke istri keduanya. Ayo balik lagi. Enggak, kata dia, engkau nggak belain aku, kata dia. Apa guna suami kayak kamu? Gitu. Betul sama. Jadi kalau antum tadi berkata istrinya akan mendolimi istri keduanya, antum gimana sikapnya? Maka yang perlu difahamkan istri, para wanita harus tahu kalau poligami itu diperbolehkan dalam agama. Diperbolehkan. Sehingga ketika seorang wanita tidak suka di poligami itu wajar, tapi tidak boleh menolak hukum poligami. Dia merasa berat, dia menerima hal itu. Maka suami mau poligami mampu, ya udah berangkat poligami.
Terus nanti gimana? Ya urusan antum nantinya. Nanti gimana? Jadi kalau bicara minta izin, wallahu alam, siapa yang bisa mengizinkan jemaah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nikah lagi, ya nikah lagi. Tahu-tahu istrinya tahu. Apakah istri Nabi itu akur jemaah? Enggak juga jemaah. Mereka ribut. Ya, tapi ributnya ribut yang wajar lah. Sampai pernah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi duduk bersama Saudah. Nabi alaihi salatu wasallam di tengah. Ini Saudah lagi berkunjung ke rumahnya Aisyah. Karena Saudah memberikan malamnya kepada Aisyah. Nabi nggak lagi bermalam di rumahnya Saudah alaihi salatu wassalam. Lagi duduk, Aisyah di sampingnya, Saudah di samping, Nabi di tengah. Kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu di kakinya Aisyah, satu di kakinya Saudah. Aisyah lagi bikin adonan, belum jadi roti, masih adonan. Setelah jadi adonan dikasihkan ke Saudah, kulit, makan. Enggak, kata makan atau aku usapi wajahmu dengan ini. Enggak, kata Saudah, ini udah tua Saudah jemaah. Itu sama Aisyah diambil, diusapin di wajahnya Saudah. Nabi ini ngelihat istrinya berantem nih. Diangkat kakinya dari Saudah, Saudah ngambil juga, diusapin di wajahnya Aisyah radhiyallahu taala. Allah, Nabi ngelihat perbuatan istri jamaah. Nabi sabar menghadapi hal itu. Jadi antum harus sabar. Piring pecah di rumah, pernah di rumahnya Nabi SAW pecah piringnya. Jadi kalau antum nikah lagi, siap-siap ganti piring. Sebelum istri tahu, antum ganti piring sudah di rumah. Jadi ketika marah dia lempar-lempar, antum tinggal duduk, nggak pecah, alhamdulillah. Jadi harus siap jamaah. Memang istri harus disiapkan, dan para wanita ketika dengar suaminya kawin lagi, tolong sabar. Sebagian wanita mendengar suaminya tidak sholat, suaminya nggak sholat, dia diam. Suaminya berbuat maksiat, dia diam. Suaminya nikah lagi, kiamat terjadi. Nggak boleh. Kenapa yang halal engkau marah-marah, yang haram engkau diamkan? Barakallahu fikum. Nah, hukum hutang yang diasuransikan, hutang diasuransikan di bank. Hutangnya riba, asuransinya riba, double antum ribanya jamaah. Barakallahu fikum. Baik, itu pertanyaan terakhir. Alhamdulillah jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.